Selamat pagi anak-anak yang terkasih, berjumpa lagi dengan Pak Gia dalam pelajaran agama. Pada hari ini kita belajar dengan tema beriman berarti berbuat demi Allah. Dan kita melihat kisah Santo Tarsisius serta mengambil teladan atau contoh dalam kehidupan Santo Tarsisius. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih atas rahmat-Mu hari ini. Terima kasih atas cinta-Mu kepada kami. Sekarang berkati kami agar makin mencintai Engkau seperti Santo Tarsisius. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang terkasih, marilah kita menyanyikan lagu ini bersama-sama di rumah masing-masing, serta tetap dalam keadaan penuh semangat.
anak-anak yang terkasih, kita akan lanjutkan pelajaran kita. Kita akan saksikan tentang kisah pengorbanan Santo Tarsisius demi iman yang ia yakini. Dan anak-anak yang terkasih, Bapak berharap anak-anak menyimak dan memperhatikan dengan sebaik-baiknya. Santo Tarsisius merupakan santo pelindung miskinar bersama Santo Bertmans dan Santo Savio. Ia sendiri juga santo pelindung komuni pertama, namun pada umumnya dirayakan sebagai santo pelindung miskinar pada tanggal 15 Agustus. Tanggal tersebut bertepatan dengan hari raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Meskipun keduanya termasuk ke dalam kalender martirologi atau Santo Santa, hanya hari raya Santa Perawan Maria lah yang ditulis dalam kalender Romawi umum, dan menjadi orang awam lebih sering merayakan hari raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Tarsisius adalah martir awal gereja Kristen. Ia tinggal di Roma pada abad ketiga, tepatnya ketika masa pemerintahan Kaisar Valerianus. Kala itu, orang-orang diberi peraturan untuk menyembah berhala, dan bagi mereka yang melanggar akan menghadapi hukuman mati. Asal-usul Santo Tarsisius diketahui dari prasasti Letika yang terdapat pada makamnya. Prasasti ini ditulis oleh Paus Damasus pertama dalam bahasa Latin. Berikut ini adalah terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Tulisan yang tertera tersebut membandingkan dua orang yang tidak lain adalah Santo Stefanus dan Santo Tarsisius. Berdasarkan prasasti tersebut, alasan meninggalnya Santo Tarsisius diyakini karena dirajam batu, sama halnya dengan yang dialami oleh Santo Stefanus. Cerita beberapa abad berkembang dan tidak terkecuali keberanian Santo Tarsisius. Pada tahun 1800-an, Kardinal Nicholas Patrick Wiseman mengungkit kembali di bukunya yang berjudul Fabiola of the Church of the Catacombs, yang kurang lebih dapat digambarkan sebagai berikut. 3 malam setelah waktu itu muda, Tarsisius bersama ibunya pergi mengikuti misa pagi di tempat tersembunyi, sebuah makam bawah tanah yang dijadikan kapel, atau disebut juga katakombe. Ketika misa, Tarsisius merasa damai ketika mendengar, "Makanlah dan minumlah. Inilah tubuhku, inilah darahku." serta bahagia menerima tubuh Kristus. Selesai misa, petugas penjara datang secara diam-diam dan memberitahu pastor bahwa para tawanan diundur untuk menerima tubuh Kristus sebelum dieksekusi. Sebelumnya diketahui para tawanan di penjara karena rela mati demi iman kepada Tuhan yang baik. Saat itu juga tidak ada diakon yang rutin mengantar tubuh Kristus. Maka pastor bertanya, siapa yang harus bawa tubuh Kristus kepada saudara-saudara di penjara? Seorang mantan soldado Roma yang juga buron menawarkan diri. Namun, dipilih Tarsisius atas izin dari ibunya dan karena keberaniannya. Untuk meyakinkan pastor, Tarsisius pun berkata, "Biarkan aku yang membawa tubuh Kristus untuk para tawanan. Aku masih kecil. Orang-orang akan menganggap aku anak kecil mengantar pesanan, dan biarkan aku lewat. Masa mudaku akan menjadi kekuatan dan pertahananku." Ia membawa tubuh Kristus dalam kotak emas dan ditutupi toga. Dalam perjalanan, Tarsisius tidak sulit melewati serdadu-serdadu Roma. Namun, kesulitan datang dari teman-temannya sendiri, atau disebut juga orang kafir Romawi. Tarsisius berkelahi dengan mereka, sedangkan di sumber lain mengatakan bahwa Tarsisius hanya mengatakan ia tidak ingin bermain. Mantan serdadu Roma yang buron tadi dan beragama Nasrani mengikuti Tarsisius dan menemui Tarsisius yang memar kemudian memeluknya. Tarsisius masih menjaga tubuh Kristus di tangannya. Tarsisius dibawa oleh mantan serdadu tadi ke salah satu rumah orang Kristiani terdekat dan membawa tubuh Kristus tersebut ke penjara. Pada sumber lain, tubuh Kristus sudah tidak ada pada Tarsisius, melainkan menyatu dengan tubuh
Tarsisius. Tarsisius meninggal pada perjalanan pulang menuju Katakombe tahun 257. Dia awalnya dimakamkan di Katakombe, tempat ia merayakan misa pagi di awal cerita, yakni Katakombe yang direnovasi oleh Kalistus, yaitu San Kalisto atau Katakombe Kalistus, di Jalan Appia atau Appian, Roma. Tetapi, kini sisa peninggalannya berada di gereja San Silvestro, di Capite di Roma, yang juga adalah tempat penziarahan. Ia dikanonisasi tahun 15 Agustus 257 di antara Paus Santo Stefanus I dan Paus Santo Sixtus II. Kanonisasinya termasuk prakanonisasi, yaitu kanonisasi sebelum kongregasi untuk penyebab orang suci. Ceritanya difilmkan dalam film bisu yang diproduksi oleh Society for the Propagation of the Faith pada tahun 1914, tahun terakhir kepausan Paus Santo Pius X. Demikianlah anak-anak kisah dari Santo Tarsisius yang meninggal karena mempertahankan dan memperjuangkan imannya atau demi Allah. Anak-anak yang terkasih, dari video yang kita tonton tadi, kita dapat mengetahui beberapa hal. Yang pertama, Santo Tarsisius berani menderita demi imannya kepada Tuhan. Dan juga ia berani menderita karena melakukan apa yang baik dan benar. Selain itu, Santo Tarsisius juga meneladani Yesus Kristus dalam perbuatan yang dia lakukan, yaitu berbuat kebaikan dengan mengantar komuni kepada orang-orang di penjara yang akan segera dieksekusi atau akan segera dihukum. Santo Tarsisius dengan berani berkorban untuk membantu supaya orang-orang yang akan menjalani hukuman menerima komuni, meskipun ia masih kecil pada saat itu. Nah, anak-anak yang terkasih, apa yang bisa kita contoh dari Santo Tarsisius? Yang pertama adalah Santo Tarsisius berani melakukan sesuatu demi Tuhan dan juga untuk sesama. Karena apa? Karena Santo Tarsisius tadi mengantarkan komuni meskipun ia masih kecil dan belum bisa berbuat apa-apa. Sehingga ketika teman-temannya menghalangi dia dan orang-orang menghalangi dia tidak berbuat apa-apa, dia tidak membalas apapun yang tidak baik yang mereka lakukan. Nah, anak-anak, Santo Tarsisius ini memberi kita teladan yang dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita diajak berani menderita dalam hal yang biasa atau bisa kita lakukan di rumah. Misalnya, belajar sungguh-sungguh. Belajar sungguh-sungguh artinya tidak perlu disuruh oleh orang tua. Belajar sungguh-sungguh artinya kita belajar karena kemauan kita sendiri dan kita mengerjakannya dengan penuh semangat. Itu adalah juga salah satu apa yang dapat kita lakukan. Kita berani menderita. Yang lainnya adalah kita juga berani membantu orang tua kita. Apa yang kita bisa bantu di rumah. Juga misalnya kita menjaga adik kita juga salah satu bentuk bagaimana kita meneladani Santo Tarsisius. Selain itu, Santo Tarsisius juga memberi contoh kepada kita supaya kita rajin berdoa. Rajin berdoa meneladani Santo Tarsisius yang dalam cerita tadi setiap pagi dia datang untuk beribadah atau misa untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Anak-anak juga dapat melaksanakannya di rumah masing-masing. Misalnya berdoa pagi, berdoa malam, berdoa sebelum makan, atau apapun
yang didoakan. Kapan saja boleh kita berdoa. Nah, anak-anak yang terkasih, itulah beberapa hal yang dapat kita teladani dari Santo Tarsisius. Anak-anak masih bisa melakukan banyak hal lainnya juga, terutama dalam menolong sesama. Anak-anak juga bisa menolong sesama dengan tidak membuang-buang makanan atau memakan makanan secukupnya. Karena apa, anak-anak? Karena banyak orang yang pada saat ini membutuhkan makanan dan tidak seperti kita. Nah, anak-anak dengan memakan makanan secukupnya dan tidak membuang-buangnya, itu artinya anak-anak juga telah membantu sesama. Nah, itulah anak-anak yang terkasih yang dapat kita contoh dari Santo Tarsisius, dan semoga di masa PJJ ini anak-anak di rumah penuh semangat dan juga meneladani Santo Tarsisius. Marilah kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang maha baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau mencintai kami. Bantulah kami agar selalu taat pada perintah-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin.